الحمد لله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبرحمته تغفر السيئات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لقاء الله. أوصيكم ونفسي بتقوى الله وقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أمسينا على فكرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم والجهل وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة. وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Amma ba'du. Jamaah Masjid Al-Ma'ruf Perumahan Baitan Rejomulia yang insyaallah selalu diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan nikmat Allah kita dapat berkumpul lagi, dan dengan rahmat Allah juga kita dapat melaksanakan aktivitas-aktivitas dari pagi sampai petang ini. Mudah-mudahan seluruh amal saleh yang kita perbuat diridhoi dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, serta kesalahan-kesalahan kita, khilaf-khilaf kita itu diampuni dan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara, saudari sekalian, kita pada hari ini akan melanjutkan kembali kajian kitab Riyadhus Shalihin dengan syarah Nuzhatul Muttaqin, dan kita sudah pada hadis ke-13 pada hari ini. Kemarin kita sudah sampai hadis 12 yang menggambarkan tentang man tawadda'a fa ahsana al-wudu' thumma ata al-jum'ah fastama'a fa ansatahu fi ma bainahu wa bainal jum'ah wa ziyadatu thalathati ayyam. Orang yang menyempurnakan wudunya itu salah satu anugerah Allah atau fadilah wudu. Keutamaan wudu itu adalah setelah dia berwudu dengan sempurna dan dianya datang untuk salat Jumat, fastama'a, dan mendengarkan khatib berkhutbah, wa ansata, dan diam. Diam itu memperhatikan, Pak ya. Satu itu diam dan memperhatikan. Karena sekarang itu orang diam kadang-kadang tangannya main HP. Gitu ya. Itu karena sekarang itu dia diam
Jadi kalau banyak ayat-ayat itu terkontekstualisasi di zaman sekarang itu agak sulit dipahami. Orang diam sambil main HP itu sama saja dia ini beraktivitas. Sama dengan orang yang kita itu diperintahkan untuk menjaga lisan kita di dalam Islam. Tapi sekarang lisan itu di zaman media sosial sudah agak banyak gunanya. Jari kita sebenarnya sekarang pindah. Makanya surat Yasin itu yang dikatakan hari di mana tangan itu berbicara sebenarnya sudah datang sekarang. Itu nggak perlu kiamat dulu, sudah datang sekarang sebenarnya. Batasnya dulu kakinya itu bersaksi dan lain sebagainya itu sebenarnya sudah gambaran pada zaman sekarang. Itu kalau orang-orang kuliahan itu mengatakan eranya sekarang itu era disrupsi, istilahnya masyarakat itu kurang siap dengan teknologi yang berkembang sekarang. Masyarakat Indonesia itu sebenarnya kurang siap menerima teknologi yang sangat maju sekarang. Buktinya saja AI itu di luar negeri sudah bisa buat ini buat itu. Kita di sini buat candaan, AI, video-video candaan untuk menghina orang dan lain sebagainya, untuk nyindir-nyindir. Ya, tergantung siapa yang pakai. Ini kemarin kita sudah memahami ansar diam dan memperhatikan, dan barang siapa yang beraktivitas ketika khutbah Jumat itu maka fakot lawa, atau itu kita maknai kemarin dalam syarahnya ini adamu sawab, istilahnya tidak sia-sia amalan Jumatnya itu, tidak ada pahalanya. Maka kemarin juga dijelaskan dalam syarah ini sebagai khatib juga harus paham dengan kondisi jamaah agar jamaah itu tidak lago, tidak lalai istilahnya dalam aktivitas sholat Jumat, yang khutbahnya dipersingkat. Biar ma'ruf insya Allah dibatasi gitu. Paling maksimal berapa menit khutbah itu? Di sini. Setengah jam. Itu satu paket sama sholat ya? Sama sholat itu sadar, sadar. Ada Ustaz itu selesai khutbah itu jam setengah satu, saat sholatnya itu jam 1 kurang 45 kurang seperempat. Ada itu. Jadi di Baitur Rahman itu ada seperti itu. Jadi pembahasan takmir. Tapi gimana? Walau kan orang baru di Baitur Rahman, tak sarankan mau sesepuh. Allah boleh cuma bisa bikin jadwal, bisa bikin player gitu. Masalahnya kan di sana daerahnya daerah orang kerja, daerah kantor. Kalau jam 1 itu sudah mulai masuk lagi kantor, berarti yang punya 15 menit untuk makan dan sebagainya cukup. Orang makan dan sebagainya paling nggak setengah jam. Orang Indonesia itu makan itu ya makan, ngobrol, orang rokoknya, orang kopinya, ya. Kita sebagai takmir itu sebagai ustaz kita harus manusia. Dan kita lanjutkan hadis ke-13. Bismillahirrahmanirrahim. As-salis asyar anhu, masih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tawadda'a al-'abdu al-muslim." Apabila seorang hamba muslim itu berwudu, awil mukmin atau seorang beriman itu berwudu, fa ghasala wajhahu kharaja min wajhi kullu khati'atin, dan ketika ia membasuh wajahnya itu, maka keluarlah dari wajahnya itu kullu khati'atin, segala kesalahannya. Atau ilaiha bi'aini ma'lumah, di mana dia dapat melihatnya itu sebagaimana melihat tetesan air yang mengalir dari wajahnya.
Au ma'a akhiri qatril ma, atau sampai tetesan terakhir daripada air wudhu yang menyirami wajahnya itu. Tuh. Fa idza ghasala yadayhi, dan apabila ia membasuh tangannya, kharaja min yadayhi kullu khati'atin, maka keluarlah kesalahan-kesalahan dari tangannya tersebut. Karena basyatha yadahu ma'alma, sebagaimana juga dari tetesan terakhir yang ia basuh dari tangannya itu keluar kesalahan pula. Allah akhirul kitrima. Fa idza ghasala rijlaihi, dan apabila ia membasuh kakinya, kharajat kullu khati'atin masyadha rijlahu ma'alma, maka keluarlah setiap kesalahan dari kakinya, yang mana kakinya itu dipakainya untuk berjalan dan dibasahi oleh air wudu itu. Aw akhirul kitrima, sampai tetesan terakhir dari air tersebut. Hatta yakhruja naqiyan minadz dzunub, sampai dia selesai dari wudunya itu keluar dalam keadaan yang suci. Ini jadi secara global kita pahami secara terjemah ini, apabila seorang muslim berwudu, ketika dia berwudu membasuh wajahnya, maka akan keluar segala kesalahan dari wajahnya tersebut. Setiap tetesan air yang keluar dari wajahnya itu akan istilahnya dapat menggugurkan kesalahan-kesalahan, dan ia dapat melihat bentuk dosanya itu ibaratkan tetesan-tetesan air yang dia usapkan di wajahnya. Sebagaimana juga ia ketika membasuh tangan, maka tangannya itu akan mengeluarkan dosa-dosa, kaki pun mengeluarkan dosa-dosa. Khoti'ah itu kalau kita pahami itu adalah dosa-dosa kecil, sedangkan dosa-dosa besar itu hanya bisa dihapuskan, diampuni dengan bertobat, taubatan nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala, dan apabila berkaitan dengan hak adami maka harus diselesaikan kepada orang yang pernah kita zalimi tersebut. Hafal hadis, kandungan hadis ini adalah fadlul wudu, keutamaan wudu, wa annal muwadzabah alaihi wasilatun lil iqabi wal dzunub, wa annal muwadzabah alaihi, bahwasanya mengerjakan wudu itu wasilatun lil iqabi minadz dzunub, wasilah untuk membersihkan manusia dari dosa-dosa. Wa hadza fadlun min Allah azza wa jalla, dan ini merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap ibadah yang kita lakukan, mafdhah atau ghairu mafdhah, pasti memiliki yang namanya kemaslahatan dunia dan akhirat di dalam, termasuk wudu yang kita lakukan tersebut. Kita kalau diperintahkan faksilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiq, ya sudah kita basuh saja. Yang kita pertentangkan atau kita pikirkan dengan logika wudu itu. Ustaz, misalnya kalau ada orang buang angin terus batal wudunya, kok ini basuh itu ini bukan pembacanya, bukan tempat tentunya itu karena kan orang-orang terlalu bercanda kan dengan saya. Ya sudah, Allah mengenai itu ada hikmahnya semuanya. Mengapa Allah memerintahkan kau harus baca tangan dan kepala, tangan, kaki dan lain sebagainya? Karena di setiap tangan itu pasti punya kesalahan. Setiap anggota tubuh yang ada di wajah ini, Pak, banyak ya Pak ya. Ada mata, apa dosa kita dengan mata? Ada hidung, apa dosa kita dengan hidung? Ada mulut, paling banyak. Apalagi kalau laki-laki itu, kalau dia sedang meratapi kesalahannya itu, sedang sedih, pasti yang ditutup matanya juga. Tapi kalau perempuan pasti
mulut. Dikatakan paling banyak laki-laki bersalah dari pandangannya. Wanita lebih banyak salah daripada omongan.